Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora di sini akan menyampaikan literasi tentang Maryam binti Imran. Maryam binti Imran adalah salah satu tokoh dalam Al-Quran. Dia adalah ibundanya Nabi Isa alaihissalam dan kerabatnya Nabi Zakaria juga Nabi Yahya. Maryam lahir di Nasyirah, Najarat, Palestina dari pasangan Hana binti Fakud dan Imran bin Matsan. Dalam agama Islam meyakini Maryam mengandung Nabi Isa secara mukjizat, yakni dalam keadaan suci dan tanpa campur tangan laki-laki. Beliau adalah satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk orang yang namanya dijadikan nama surah. Maryam dikenal sebagai wanita yang taat beribadah dan ketakwaannya yang tidak diragukan lagi. Riwayat hadis Hakim dan Muslim menyebutkan bahwa Maryam termasuk salah satu 4 perempuan terbaik sepanjang masa. Semua keistimewaan Maryam tidak lepas dari pendidikan dari sang ibundanya Maryam, yakni Hana. Pada masa itu, Hana tidak kunjung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkeinginan memiliki anak dan berdoa kepada Allah agar mengabulkan doanya. Selang beberapa waktu kemudian, Hana mengandung dan beliau menazarkan anaknya untuk menjadi abdi di Baitul Maqdis. Namun saat melahirkan, ternyata dia melahirkan anak perempuan, padahal hanya anak laki-laki yang bisa menjadi abdi. Namun Allah menerima nazar Hana dan dia menamai anaknya Maryam. Setelah disapi, Hana menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Zakaria menghendaki agar dia menjadi wali Maryam karena istrinya Elisheba adalah saudari Hana. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa Hana adalah bibi Elisheba dari pihak ibu. Saat Hana membawa Maryam ke Baitul Maqdis, mereka disambut oleh para pendeta atau imam dengan gembira. Maryam terlahir sebagai anak yatim karena Imran atau ayahnya Maryam wafat sebelum Maryam lahir. Meski demikian, banyak ahli ibadah yang ingin menjadi hak asuh Maryam, termasuk Nabi Zakaria. Karena banyak yang merebutkan hak asuh Maryam, akhirnya mereka sepakat mengadakan undian. Zakaria dan para imam yang lain mengumpulkan pena mereka masing-masing di sebuah wadah. Kemudian menyuruh seorang anak kecil mengambil salah satu pena. Ternyata pena Zakaria yang diambil. Namun masih ada ketidakpuasan sehingga diadakan undian ulang dengan melemparkan pena mereka ke sungai. Pemilik dari pena yang tidak terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, semua pena hanyut kecuali pena milik Zakaria. Masih ada ketidakpuasan dan diadakan undian ulang. Pemilik dari pena yang terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, hanya pena Zakaria yang hanyut. Zakaria kemudian ditetapkan sebagai wali Maryam. Pada suatu hari, Maryam terkejut ketika sedang bertasbih. Dia melihat seorang pria di hadapannya. Ini pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Maryam yang sangat menjaga diri dari lelaki asing kemudian mengatakan, "Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa." Laki-laki yang ternyata adalah jelmaan malaikat Jibril tersebut mengabarkan bahwa Maryam akan memiliki seorang putra. Maryam terheran-heran lantaran dia belum bersuami. Juga menyatakan bahwa dirinya bukan pezina. Malaikat Jibril menyebutkan bahwa hal itu mudah bagi Allah dan sudah menjadi ketetapannya. Setelah itu Maryam mengandung. Saat kandungan Maryam semakin membesar, orang yang pertama mengetahui adalah Yusuf bin Yakub An-Najjar, seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Yusuf sempat terkejut ketika melihat Maryam mengandung sedangkan Maryam adalah seorang gadis yang suci. Al-Quran menjelaskan bahwa saat merasa sakit karena melahirkan, Maryam bersandar pada pohon kurma dan berujar, "Wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Kemudian ada yang menyeru Maryam dari tempat yang rendah, mengatakan agar dia tidak bersedih, dan Allah telah menjadikan anak sungai mengalir di bawahnya. Maryam juga diminta menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma supaya buah kurma akan jatuh pada Maryam. Maryam juga diperintahkan untuk tidak berbicara pada siapapun pada hari ini. Saat Maryam kembali dengan menggendong Isa, kaumnya mencelanya, menyatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar.
Mereka juga menyatakan, "Hai saudari Harun, ayahmu bukanlah seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang pezina." Namun Maryam tidak menjawab cercaan mereka dan memberi isyarat pada bayinya. Kaumnya terheran-heran karena diminta bicara dengan seorang bayi. Namun Isa yang masih bayi berbicara pada mereka, menjelaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah yang diangkat sebagai nabi, dianugerahi kitab dan diberkahi oleh Allah.